Pembahasan soal nomor 1, komponen I jika berturut-turut adalah vektor satuan dalam arah sumbu X, Y, dan Z. Seorang teknisi melakukan pengecekan instalasi listrik yang terpasang dalam ruangan seperti gambar. Nah, di sini bisa dilihat untuk semua titik itu memiliki koordinat yang bisa dituliskan dalam koordinat X, Y, Z. Pengecekan dimulai dari titik D, dilanjutkan ke A, dan diakhiri di titik F. Vektor perpindahan teknisi tersebut dapat dilukiskan dengan titik-titik. Nah, di sini kan kita disuruh mencari vektor perpindahan teknisi tersebut. Nah, teknisi itu berpindah dari D, kemudian A, dan berakhir ke F. Jadi, masing-masing ini kita jabarkan dalam vektor satuan. Jadi, vektor titik A, perhatikan titik A, itu berada di 0,0, berarti kita nulisnya 0I, 0J, dan 0K. Kemudian untuk vektor D dan F juga sama caranya. Setelah itu, yang kita inginkan adalah vektor perpindahan teknis tersebut, berarti kan awalnya di D, kemudian di F, maka kita fokus pada dua vektor tersebut. Untuk mencari vektor perpindahan, maka vektor F dikurangi vektor D. Nanti dihasilkan jawabannya minus 4I ditambah 1J tambah 4K. Pembahasan nomor 2, dua buah vektor masing-masing 3 Newton dan 4 Newton. Besar resultan kedua vektor tersebut yang mungkin adalah titik-titik. Nah, kedua vektor dalam arah yang sama, maka resultan vektornya adalah penjumlahannya, yaitu 3 tambah 4. Sekaligus ini menjadi resultan maksimum yang bisa dihasilkan dari dua vektor ini. Kemudian, kedua vektor dalam arah yang berlawanan, maka resultannya adalah merupakan selisihnya, berarti 4 kurangi 3 sama dengan 1 Newton. Jadi vektor resultan atau resultan yang paling kecil yang bisa dihasilkan oleh dua vektor ini itu adalah 1. Kemudian kalau misalkan 3 sama 4 atau dua vektor ini membentuk sudut, maka nanti hasilnya pasti di antara 1 sampai 7. Maka jawaban yang paling mungkin itu adalah 7, 1, dan di antara 1 dan 7. Pembahasan nomor 3, terdapat vektor gaya dengan persamaan tersebut bekerja pada sebuah benda sehingga menyebabkan benda berpindah dengan vektor perpindahan S. Usaha yang dikerjakan benda adalah titik-titik. Nah, usaha itu merupakan perkalian dot dari gaya dan perpindahan, sehingga kita mengalihkan vektor gaya dan vektor perpindahan. Untuk perkalian dot yang perlu diperhatikan adalah jika I ketemu J atau I ketemu K atau J ketemu I, J ketemu K, dan lain sebagainya yang merupakan perkalian dua vektor yang tidak senama, maka nanti akan menghasilkan 0. Jadi I ketemu J itu 0, J ketemu K 0, K ketemu I 0, dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan I ketemu I atau I kuadrat, itu nanti hasilnya adalah 1. Sehingga nanti yang kita hitung adalah pertemuan antara suku dengan suku yang memiliki vektor satuan yang sama, I dengan I, J dengan J, K dengan K. Sehingga nanti didapatkan hasilnya adalah 21 Joule. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah balok yang ditarik dengan gaya F tetapi membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Yang ditanyakan adalah usahanya. Usaha sama dengan F dot S, sementara untuk F-nya kita gunakan F cos theta dikarenakan benda ini berpindah pada arah horizontal. Kemudian nanti kita tinggal memasukkan nilainya 20 cos 60 kalikan 5. Cos 60 sama dengan setengah, berarti 20 kali setengah itu 10, 10 kali 5, 50. Seorang anak menendang bola yang diam dengan gaya 20 Newton. Apabila waktu bersinggungan bola dengan kaki adalah 0,02 sekon dan massa bola 0,5 kg, maka kecepatan bola setelah ditendang adalah titik-titik. Nah, di sini kita menggunakan konsep impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls sendiri F dikalikan delta T, sementara perubahan momentum itu adalah M delta V. Nah, di sini gayanya 20, selang waktunya 0,2, terus masanya adalah 0,05, sementara delta V atau perubahan kecepatan ini didapatkan dari kecepatan akhir kurangi kecepatan awal dengan memperhatikan arahnya. Keadaan awal bola itu diam, berarti kecepatan awalnya diam, V0-nya 0, sehingga yang tersisa hanya V1. Kita disuruh mencari besarnya V1, berarti V1 sama dengan 0,4 dibagi 0,05. V1-nya sama dengan 8 meter per sekon. Soal nomor 6, dua buah
Bola masing-masing bermasa M, A 6 kg dan MB-nya 4 kg bergerak pada arah berhadapan. Bola A bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon dan bola B bergerak ke kiri dengan kecepatan 5 meter per sekon. Setelah tumbukan, kedua bola menempel bergerak bersama-sama. Kecepatan kedua bola setelah tumbukan adalah titik. Soal ini merupakan jenisnya tumbukan, dengan spesifiknya adalah tumbukan tak lenting. Artinya setelah tumbukan mereka bergerak bersama-sama. Kita selesaikan dengan menggunakan hukum kekalian momentum. M1V1 sama dengan M2V2 sama dengan M1 tambah M2 dikalikan V. Nah, karena kedua bola ini setelah tumbukan menjadi satu, maka masanya akan ditambah. M1 6, V1 arahnya ke kanan 10, M2 4, kemudian kecepatan bola kedua arahnya ke kiri, berarti kita kasih tanda negatif. Kemudian sama dengan 6 tambah 4 jumlah kedua masanya dikalikan dengan V. V adalah kecepatan setelah tumbukan. Berarti 6 kali 10, 60 ditambah 4 min 5. 4 min 5 itu 4 dikali min 5 adalah min 20, berarti 40. 40 sama dengan 10 V. V sama dengan 4 meter per sekon. Soal nomor 7. Amir mengarahkan ketapelnya dengan sudut elevasi 60 derajat terhadap horizontal. Setelah ketapel dilepas, peluru ketapel tersebut melesat dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ketinggian maksimum yang dapat dicapai peluru ada sebesar titik. Ini merupakan gerak parabola. Kemudian kita disuruh menentukan tinggi maksimum. Y max atau tinggi maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kemudian kita masukkan kecepatannya 10 kuadrat sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Kemudian 2G, G-nya percepatan gravitasi kita masukkan 10. Y max-nya berarti 10 kuadrat 100 sekalikan setengah akar 3 dikuadratin dibagi 20. Setengah akar 3 dikuadratin berarti setengah dikuadratin yaitu seperempat, akar 3 dikuadratin 3 berarti seperempat kali 3, 3 per 4. Berarti 100 dikali 3 per 4 itu 75, 75 dibagi 20, 3,75 meter. Soal nomor 8, sebuah roda berputar dengan kecepatan 8 pi radian per sekon. Banyaknya putaran roda selama 4 sekon adalah titik. Untuk menentukan banyaknya putaran, kita harus mengubah dulu dari radian per sekon menjadi putaran per sekon. Nah, untuk mengubahnya seperti ini. Jadi kecepatan sudut atau omega itu kan dalam soal diketahui 8 pi radian per sekon. Satu putaran sama dengan 2 pi radian. Berarti untuk satu radian itu satu putaran dibagi 2 pi. Dalam soal 8 pi radian, berarti 8 pi dibagi 2 pi radian. Maka nanti menghasilkan 4 putaran per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah banyaknya putaran roda, berarti kecepatan sudut dalam satuan putaran per sekon dikalikan waktunya. 4 kalikan 4 sama dengan 16 putaran. Kemudian soal selanjutnya, gerak rotasi adalah gerak berputar mengelilingi sumbu putar poros. Gerak ini terjadi karena adanya momen gaya. Contoh adalah tatkala kalian membuat pintu, maka pintu akan terbuka mengelilingi engsel. Momen gaya ini adalah hasil perkalian cross antara panjang lengan dengan gaya, atau dirumuskan sigma sama dengan R cross F. Di sini adalah salah satu contohnya, bisa dilihat pada gambar. R dengan vektor satuan tersebut dan F pada vektor satuan tersebut. Jika momen gaya adalah sigma atau torsi, yang dihasilkan memiliki persamaan titik-titik. Ini adalah perkalian cross antara lengan gaya dengan gaya. Berarti perkalian antara R1, RI tambah J tambah 2K dikalikan I tambah 3J tambah 4K. Nah, yang perlu diperhatikan dalam perkalian X, perkalian silang, itu yaitu jika I ketemu I, itu nanti akan menghasilkan nilainya 0. Sementara I ketemu J nanti akan menghasilkan vektor satuan K. J ketemu K menghasilkan vektor satuan I. Apabila sebaliknya J bertemu dengan I, nanti akan menghasilkan vektor satuan min K. Jadi prinsip itu kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor ini. Jadinya nanti kalau misalkan kita jabarkan dan kita sederhanakan, penyederhanaannya sama. Jadi untuk suku dengan vektor satuan K berarti dioperasionalkan dengan vektor satuan K. J dengan J dan I dengan I. Nanti dihasilkan jawabannya 7K min 6J min 2I. Soal nomor 10, sebuah benda bergerak dengan grafik kecepatan V terhadap waktu T seperti pada gambar berikut. Di situ bisa dilihat grafiknya. Dari pernyataan berikut terkait grafik di atas adalah titik-titik.
Nah, yang pertama kita harus buktikan kecepatan awalnya 3. Dari grafik ini kita bisa lihat bahwa grafiknya dimulai dari kecepatan 2. Maka jawabannya kecepatan awalnya harusnya 2. Kemudian benda mengalami percepatan 1,5. Maka kita cek dulu. Di sini untuk mencari kecepatan kita gunakan delta V per delta T. Delta V-nya adalah kecepatan akhir kurangi kecepatan awal, yaitu 8 dikurangi 2. Kemudian selang waktunya adalah 4, berarti 8 kurangi 2, 6, 6 bagi 4, 1,5. Berarti pernyataan nomor 2 benar. Kemudian pernyataan nomor 3, kecepatan benda pada saat T sama dengan 4 adalah sebesar 9 sekon. Nah, kita bisa lihat pada grafik, itu kan pada 4 sekon, ternyata kecepatannya adalah 8. Berarti yang pernyataan 3 salah. Jarak yang ditempuh selama 4 sekon, berarti kita tinggal mencari luas dari bidangnya adalah trapesium atau luasan di bawah grafik, atau bisa juga kita menggunakan persamaan GLBB dipercepat. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, di situ ada kesalahan, jadi harusnya T kuadrat. Kemudian masukkan kecepatan awalnya 2, waktunya 4, ditambah setengah, percepatannya 1,5, dan T kuadrat. T-nya sama dengan 4, berarti 4 kuadrat. 2 kali 4, 8, kemudian 4 dikuadrati 16, 16 kalikan setengah 8. 8 dikali 1,5, 12. Maka jaraknya adalah 20 meter. Dari pernyataan tersebut, itu kan yang benar adalah nomor 2, kemudian nomor 4. Berarti jawabannya 2 dan 4.